Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan salah satu untuk memimpin. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat? Masih semangat? Saya yakin karena kalian ini masih pagi, jam pertama, saya yakin kalian masih mempunyai semangat 100%. Ya. Ada yang belum sarapan hari ini? Ada? Kenapa kok belum sarapan? Kenapa? Di rumah nggak dimasakkan? Ya. Tapi walaupun kalian belum sarapan, nanti istirahat kalian bisa menyempatkan untuk sarapan. Biar tambah semangat, sekarang coba berdiri dulu. Kita akan melaksanakan ice breathing. Semuanya berdiri dulu. Kata kuncinya, ya biar tambah semangat ya, biar ini untuk melatih konsentrasi. Kata kuncinya atau clue-nya adalah botak, batuk, batik. Sudah paham? Sekali lagi kata kuncinya botak, batuk, batik. Sudah jelas? Sudah bisa dimulai. Konsentrasi. Botak, batuk, batik. Botak, batik, batuk, botak, batik, batuk. Panggilan untuk ketua kelas 8A dan membawa satu temannya silakan ke ruang perpustakaan. Ketua kelas 8A banyak mewakili. Dua siswa putra kelas 8A silakan ke perpustakaan. Saya ucapkan atau dulunya. Jadi karena mungkin masih pagi, kalian masih semangat, mungkin berbeda ketika mungkin di jam akhir kalian sudah berbeda. Itu untuk melatih konsentrasi. Pada pertemuan kali ini sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini. Saya absen dulu. Abida, Adit Satria, Ananda, Angelika, Anissa, Arum, EBB, Loba, Azura, Erina, Fiona, Hani Profi, Jesslyn, Kevin, Laras, Muhammad Nanda, BBB, Nakisa, Rahuda, Resando, Rizky, Tiara, Sigit, Wisnu, gak masuk. Ada keterangan tadi ini. Ada suratnya. Tidak ada yang di TTP. Berarti bolos ya. Yasmin, tidak tetap ya. Berarti satu anak yang tidak bolos alias apa ya. Selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi terkait berpikir komputasional ya. Yang nanti kita akan berlatih untuk mengolah data. Jadi pengelolaan data melalui berpikir komputasional. Sebelum masuk materi, misalkan biar kalian nanti paham ya terkait materi tentang pengelolaan data. Mungkin kalian di rumah sudah pernah, tanpa kalian sadari kalian itu sudah pernah yang berhubungan dengan data. Misalkan contohnya apa yang berhubungan dengan data ketika di rumah kalian mendata apa gitu misalkan? Apa?
belanja atau tidak? Kalau belanja dapat apa? Struk. Pernah ada yang pernah mengumpulkan struk atau mungkin mengumpulkan struk terus kalian membanding-bandingkan harga itu ini harganya segini, ini harganya seperti ini kan? Itu contoh sedikit kalian terkait pengolahan data ya ketika tidak di rumah. Mungkin saya ada contoh, misalkan saya mempunyai data nilai informatika, ya, nilai informatika satu kelas misalkan ada 15 anak, terus datanya masih data mentah, nilai mentah. Biar itu bisa disajikan atau diberikan informasi, terus diolah menjadi seperti apa nilai itu. Dikelompokkan ke seperti apa untuk nilai itu. Saya mempunyai nilai data mentah misalkan seperti ini saya contohkan. Seperti ini. Perhatian kepada seluruh siswa yang ikut pelajaran untuk segera datang. Sekali lagi, seluruh siswa yang ikut pelajaran sudah segera datang. Nah, ada nilainya seperti ini. Nilainya kan masih acak, maksudnya acak itu ya Ali 90, Adil 60, Agus 85, Cantika 75, Dwi 50, Erna 40, dan sampai Tony 95. Biar itu ini kan masih data mentah ya, istilahnya masih data mentah. Agar mudah dibaca seperti data itu bisa dibaca, terus kalian olah seperti apa? Mungkin ada yang bisa. Misalkan ini data hasil ulangan akhir misalnya. Biar kalau seperti ini kan kalian hanya misalnya membaca Ali dapatnya 90, Ardi dapatnya 60, Agus dapatnya 85, Cantika 75 kan seperti itu kan. Ya, biar dapat dibaca. Kita olah seperti apa? Kita kelompokkan seperti apa nilai-nilai itu? Biasanya nilai ini kategorinya apa toh? Nilai ini kategorinya. Kategori nilai itu loh. Apa? Kategori nilai biasanya apa kategori nilai? Apa? Kategori nilai. Ini loh. Kategori nilai ini loh. Nah, rendah, sedang, dan tinggi. Ya benar. Kalau kita seperti kan membacanya kan masih data mentah. Maka dari itu biar lebih enak dibaca. Data itu kan kita kelompokkan ke kategori nilai rendah, sedang, dan tinggi. Ya, biar nanti kita akan mengetahui yang dapat nilai rendah siapa, yang dapat nilai sedang siapa, yang dapat nilai tinggi siapa. Misalkan saya contohkan seperti ini. Jadi kategori nilai ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah, rentangnya kan pasti juga ada. Biasanya sudah ditentukan rentangnya rendah itu seperti apa, rentang tinggi sedang itu seperti apa, rentang tinggi itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Tinggi, yang masuk tinggi nilai tinggi adalah Ali, Agus, Adra, Tony. Sedang Adri, Cantika, Fitri. Rendah seperti ini. Nah, ini yang namanya pengelolaan data. Jadi dari data mentah kita olah menjadi sebuah data yang bisa dibaca. Kalau tadi kan hanya data mentahnya saja, hanya nilainya saja per orang. Tapi kalau seperti ini kan menjadi sebuah masih soko atau sing dapat nilai tinggi. Biasanya apalagi ketika di semesteran akhir, biasanya kalian kan ketika pembagian rapat wali kelas itu kan biasanya dikasih leger kan. Terus kalian menanyakan, Pak sing ini sisi apa? Nah, itu kan
ledger itu kan menjadi sebuah hasil dari pengolahan data, akhir pengolahan data menjadi informasi. Sama seperti ini, nilai tinggi rendah. Atau mungkin kita kelompokkan lagi, biasanya setiap mata pelajaran ada namanya apa? Ketuntasan minimal yang nilai rendah, apa namanya? KKM. Ya, KKM. Atau mungkin kita kelompokkan yang di atas KKM siapa, atau mungkin yang di bawah KKM siapa. Berarti yang di bawah KKM harus ya, atau mengulang. Jadi seperti itu. Jadi nilai kalau di bawah KKM harus remedi itu kalau data yang bisa dibaca. Kalau seperti ini kan belum bisa dibaca, hanya masih data mentah. Misalkan ini tadi kan mata pelajaran informatika. Informatika itu KKM-nya adalah berapa? Di rapot itu berapa sisipanmu ada loh. Nilai KKM-nya 70. Berarti kan kalau dibuat data biar bisa dibaca, ya dibaca. Yang di bawah KKM adalah Ardi, Dwi, Erna, Buddha, Lina, Maimunah, Nisa, Opek, Sandra dan Opek. Ya, ini yang harus ulang atau remedi. Ya, sedikit paham terkait pengelolaan data. Saya lanjutkan. Ya, tujuan pembelajaran ini terkait cara pengelolaan data. Yang pertama menjelaskan konsep pengelolaan data dalam berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi jenis data. Jadi mengidentifikasi jenis data memberi teks, gambar, dan kategori. Mengelompokkan data sesuai kategori yang tepat. Menggunakan alat sederhana, spreadsheet atau tabel untuk mengolah data. Seperti contoh itu tadi saya menggunakan tabel untuk mengolah data. Menyajikan hasil pengelolaan data dalam bentuk tabel dan grafik, ya, agar lebih dibaca lagi, bisa dibaca lagi. Nanti kalian, tujuan dari pembelajaran ini kalian bisa menampilkan hasil pengelolaan data itu dalam bentuk tabel atau grafik. Data itu apa toh? Kamu seringkali berhubungan dengan yang namanya data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencatatan. Agar bermanfaat, data perlu dikelola sehingga menjadi informasi yang berguna. Jadi sekumpulan fakta atau angka. Jadi tidak hanya angka saja data itu, tapi sebuah fakta, simbol, ataupun informasi yang lain, ya, yang masih mentah, yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencatatan. Kalian bahasa Indonesia pernah melakukan wawancara? Mata pelajaran bahasa Indonesia pernah diberikan tugas untuk melakukan wawancara atau tidak? Atau melakukan observasi? Yaitu contoh, kalian mengumpulkan sebuah data. Dari hasil wawancara atau observasi itu kan nanti kamu olah lagi biar menjadi sebuah informasi. Itulah data. Contoh, angka suhu harian. Misalkan ini akhir-akhir ini kan kemarin hujan ya, tapi beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu itu banyak yang orang-orang itu membuat screenshot buat untuk story itu suhu, kan merasakan adem. Memang bulan Juli Agustus itu dingin-dinginnya biasanya. Men-screenshot dan buat story itu suhunya. Di Gemah Harjo suhunya 19 derajat. Bahkan ada yang di Dieng itu 2 derajat atau kadang min 2 derajat, di bawah 0 derajat sampai membeku itu di Dieng. Itu contoh angka suhu harian. Jadi mungkin ada yang seorang peneliti yang mencatat tiap hari perbedaan suhu harian, itu contohnya. Daftar nilai ulangan.
Contohnya saya tadi ya mulai informatika itu tadi. Jumlah siswa di kelas itu contoh data. Jenis data berdasarkan bentuknya data dibagi menjadi dua, data angka. Numerik contohnya umur, berat badan, nilai ujian. Kemarin kalian didata dari kesehatan, dinas kesehatan terkait apa? Berat badan, tinggi badan dan apa? Lingkar kepala. Itu contoh data angka numerik. Nah, ketika kalian didata, kalian mendata kemarin itu tadi, itu kan masih data mentah. Nah, terus nanti data itu kan disetorkan ke dinas kesehatan. Nah, terus apa nanti? Nah, itu kan untuk data itu setelah dikumpulkan misalkan sekabupaten Pacitan, data itu kan dikumpulkan, terus diolah data itu menjadi sebuah informasi menentukan yang data itu untuk apa saja. Biasanya untuk mengukur hubungannya dengan tingkat kepala juga. Biasanya untuk mengukur tingkat apanya? Tingkat apa? Pertumbuhan anak. Kok didelok pertumbuhan nih? Untuk mengukur apa tuh biasanya? Biasanya untuk melihat apa? Apakah anak itu pertumbuhannya normal atau tidak? Kalau tidak berarti mungkin anak itu bisa dikatakan stunting itu apa? Kurang gizi. Makanya kan ada yang ditampilkan misalkan berat badannya kuru, terus tingginya ya pendek, tapi tingkat kepala besar. Nah itu kan bisa dikatakan berarti ada permasalahan dengan anak itu. Itu bisa dikatakan stunting. Atau berat badannya gemuk, terus tingginya nggak terlalu tinggi, terus kepalanya kecil misalkan. Berarti itu kan juga ada pengaruh mungkin dari sisi kesehatan. Dari pertumbuhannya pengaruh mungkin apa faktor stunting atau bukan, itu untuk data dari dinas pendidikan. Itu contoh kemarin ya. Selanjutnya data teks kualitatif, contohnya nama siswa, warna kesukaan, ya ini contohnya. Berdasarkan sumber data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti atau guru atau siswa. Selanjutnya data sekunder diambil dari sumber buku lain. Sumber dari data itu ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu apa? Ya, kalau secara umum artinya berpikir seperti komputer. Komputer itu cara kerjanya seperti apa loh komputer itu? Cara kerjanya adalah sistematis dan terstruktur. Nah, maka itu berpikir komputasional adalah berpikir komputasional, cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalian itu dilatih untuk berpikir komputasional. Jadi berpikir sistematis dan struktur, terutama dalam memecahkan, menyelesaikan masalah. Komponen utama dalam berpikir komputasional ada 4 komponen utama: dekomposisi, memecah masalah, terus abstraksi, menyaring hal penting. Ini cara komponennya dalam berpikir komputasional. Pola, mencari peraturan, algoritma, membuat langkah-langkah solusi. Contoh kegiatan kalian sehari-hari di rumah berpikir komputasional itu apa? HP lebih. Contohnya ada yang tahu melakukan sesuatu kegiatan di rumah misalkan, dan itu kalian sedang menerapkan berpikir komputasional. Apa? Sistematis, intinya sistematis dan terstruktur. Apa? Memasak,
atas apa itu magical. Oh bisa memasak nasi itu seperti berpikir komputasional. Nah, ketika kita memasak nasi urutannya seperti apa? Beras dicuci, dikasih air. Oh. Dinyalakan apanya? Nyalakan seperti apa? Dicolok. Terus mau dicolok pak? Dicolok stop kontaknya. Oh, bagian apa ayo? Iya benar ayo. Ya, diklik bagian katanya Nakesa cop gimana ya? Iya benar tulisannya COOK cop cook ya, memasak. Ya, berarti tinggal nunggu prosesnya akhirnya menjadi sebuah nasi. Nah itu struktur dan sistematis. Tapi kalau kita tidak terstruktur memasak nasi, nasi itu tidak akan jadi. Misalkan nasi dibersihkan tapi lupa tidak kamu kasih air, kan tidak akan jadi nasi. Terus sudah kamu bersihkan, kamu kasih air, kamu masukkan ke Magicom. Terus kamu lupa untuk menekan tombol cook itu tadi. Kamu biarkan, kamu lupa menekan tombol cook, otomatis kan kalau tidak menekan tombol cook kan akan warm. Hanya memanaskan. Jadi nasi atau tidak? Tidak. Nah, itu contoh terstruktur dan sistematis kegiatan kita sehari-hari. Tujuan pengelolaan data: menyimpan data dengan rapi dan struktur. Ya. Ini tujuannya memudahkan pencarian dan analisis data, mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, membantu mengambil keputusan. Ini tujuan dari pengelolaan data. Metode pengumpulan data: melakukan observasi atau mengamati langsung. Biasanya di mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada observasi, wawancara, kuesioner gitu ya. Kalau wawancara bertanya kepada narasumber, langsung mencari informasi dengan langsung narasumber. Kalau observasi kita mengamati, oh seperti ini ya. Kuesioner itu mengisi sebuah angket. Kalian menggunakan angket untuk membuat atau untuk mengumpulkan data atau mencatat dokumen. Itu cara metode pengumpulan data. Langkah-langkah pengelolaan data. Yang pertama ini yang perlu kalian ketahui langkah-langkahnya dalam mengelola data. Yang pertama mengumpulkan data dulu, ya, mengumpulkan data, mengambil data dari sumber tertentu, menyimpan data. Kalau sudah dikumpulkan baru kita simpan datanya. Selanjutnya kita mengolah data, mengubah data mentah menjadi informasi. Ya, mengubah data mentah menjadi informasi. Selanjutnya setelah jadi kalian menyajikan, menampilkan hasil dari pengelolaan data. Yang kelima, yang terakhir, menganalisis data, menarik kesimpulan berdasarkan data. Jadi mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menyajikan, yang terakhir baru dianalisis. Jadi menarik kesimpulan data dari yang ditampilkan itu tadi. Penyajian data. Penyajian data ada beberapa cara ya. Yang pertama dalam bentuk tabel. Tadi saya sudah memberikan contoh menyajikan data dari nilai sebuah mata pelajaran yang saya kelompokkan menjadi nilai tinggi, rendah, sedang dan tinggi itu dalam bentuk tabel. Nah itu juga informasi itu juga bisa dibuat diagram batang. Ini adalah visualisasinya, tampilannya.
ya tampilannya. Kalau kalian melihat informasi-informasi di televisi kan biasanya dalam bentuk visualisasi data itu seperti ini ya. Diagram garis dan diagram lingkaran. Biasanya waktu pemilihan presiden, pemilihan presiden atau bupati, wali kota dan lain sebagainya itu kan di televisi ditampilkan dalam diagram lingkaran. Si A berapa persen, si B berapa persen, si C berapa persen dalam bentuk diagram lingkaran. Itu contoh penyajian data yang dikumpulkan dari hasil pemungutan suara. Ini saya contohkan contoh misalkan di sini nilai ujian matematika ada di seluruh pakem ada 5. Ini data mentahnya, data mentah ya. Terus saya olah data mentah itu menjadi sebuah, saya sajikan dalam sebuah diagram misalkan, sebuah informasi dalam bentuk diagram. Andi, Budi, Citra, Denny, Evi. Ini contoh menyajikan. Manfaat pengelolaan data. Yang pertama memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua menyampaikan informasi dengan jelas. Yang ketiga menghindari kesalahan dalam membaca informasi. Jadi manfaat dari kita mengelola data, tidak hanya data mentah kita olah biar menjadi sebuah informasi itu biar kita memudahkan mengambil keputusan. Seperti contoh nilai yang tadi saya kelompokkan nilai rendah, sedang dan tinggi. Biar kita tidak salah mengambil keputusan. Terus saya kelompokkan lagi misalkan di bawah KKM. Ya, biar tidak salah mengambil keputusannya. Ya, yang remedi siapa dan yang tidak remedi siapa. Menyampaikan informasi dengan jelas. Kalau sudah ditampilkan dalam bentuk informasi kan jelas. Oh, sing dhuwur iki, sing rendah iki, sing tinggi iki, misalkan itu contoh data nilai itu tadi. Atau mungkin pemilihan presiden itu tadi dalam diagram lingkaran misalkan, oh sing menang iki berapa persen, sing kalah iki diri suaranya. Misalkan. Menghindari kesalahan dalam membaca informasi. Kalau data mentah saja kan kita tidak bingung, tidak bisa menerka bahwa itu data nilai si A, si B, datanya seperti ini. Nah, kalau belum jadi informasi kan ditakutkan kita kesalahan dalam membaca, ya, membaca yang ditampilkan informasi yang ditampilkan tadi. Makanya perlu diolah itu manfaat dari pengolahan data. Ya sampai di situ dulu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Kalau gitu silakan bentuk 4 kelompok. Saya akan menggunakan tool ya di sini untuk membentuk sebuah kelompok. Jadi biar adil. Ya. Jadi nanti diacak. Jadi tidak bisa memilih, saya pun juga tidak bisa memilih. Tadi yang tidak ada siapa? Tiara, Rafiq, Nanda, Wisnu, Arun. Ini salah satu contoh penggunaan AI. Jadi kita bisa membuat atau mengacak sesuatu, misalkan ada yang ikut arisan, admin arisan, biasanya dikocok ya arisannya, terus yang keluar namanya siapa. Jadi bisa menggunakan alat seperti ini. Kalau ini saya akan menggunakan generator kelompok acak ini yang untuk mengacak sebuah kelompok dalam satu kelas. Ya.
4 silakan bergabung. Kelompok 1 Azura, Feli, Ananda Miko, Kevin, Laras dan Angelika. Kelompok 2 Ramla, Beden, Fiona, Sigit, Elina. Kelompok 3 Natesa, Jesslyn, Yasmin, Abida. Kelompok 4 Rizky, Adit, Sando, Anissa. Silakan bergabung ayo. Silakan bergabung dengan kelompok yang berapa anggotanya? Haji Lulu 45. Ya enggak masalah, yang penting berani dengan kelompoknya. Nah, silakan ayo bergabung dengan kelompoknya. Jawabmu sudah ke sana oleh Mr. Ono. Ngawasi aku minggu saya untuk itu kelompok berapa ini? 1 ya? Iya, kelompok 1. Oh, mana ini? Kelompok 2. Kelompok 3 ini 4 kelompok 4 ini untuk gambaran nanti membuat enggak pakai? Enggak udah, sekarang ditulis kelompoknya dan nama anggota kelompok. Saatnya salah satu menulis, yang lain sudah dengan nanti membantu ya. Kalau sudah, tugas kalian adalah di situ ada sudah disiapkan ya tabelnya. Jadi di setiap kelompok itu mendata teman terkait hobi masing-masing. Terus dimasukkan di tabel yang sudah disediakan. Ya. Setiap kelompok mendata hobinya masing-masing. Jadi kelompok 1 ada 5 orang misalkan. Nah itu ya ditulis Azura hobinya apa, Ananda Miko hobinya apa, Kevin apa, Laras apa, Ica apa. Terus setelah itu nanti antar kelompok itu dibagikan. Jadi kelompok 1 dibagikan ke kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 2 juga seperti itu, dibagikan ke kelompok 1, 3 dan 4. Kelompok 3 juga sama, dibagikan ke kelompok 4, 1 dan 2 hasilnya. Yang pertama dulu ya kelompoknya sendiri untuk pengumpulan datanya. Untuk pengumpulan datanya adalah kelompoknya sendiri ya. Nama siapa, terus hobinya apa, data dulu. Berarti kan nanti akan ketemu data hobi dalam satu apa? Kelas.
Wedok sing janisan malah bukan garap dhewe. Orang nyedek apa lho, ki melu garap. Jadi didata dulu dalam anggota dalam kelompok. Nah, saya ambilkan spidol dulu. Iya. Masuk, ini oke. Biasanya kan kecenderungan yang paling utama hubungan apa? Anjing. Ya 30 menit ya. Sudah berjalan 10 menitan. Ini untuk mendata dari kelompok lain. Yang satu lembar itu nanti untuk membuat grafik. Kalau sudah, misalkan sini sudah, berarti ke kelompok lain, minta data dari kelompok lain. Minta data dari kelompok lain. Ini sudah saya kasih barang itu ya untuk data dari kelompok lain. Sudah atau belum nih? Nah, kalau sudah kan yang selanjutnya adalah mengelompokkan data. Jadi setelah ini kamu cari data juga di kelompok lain dulu, terus nanti di total di situ. Yang hobinya menyanyi berapa orang ada atau tidak? Kalau hobinya 2 boleh.
satu saja yang utama. Yo kerja sama dalam dari kelompok ini aja data dari kelompok lain dimasukkan. Selanjutnya kan kalau sudah data dari kelompok lain kan langsung dimasukkan di total. Oh yang lebih ini berapa? Anak yang lebih ini berapa? Anak yang lebih ini berapa? Anak. Untuk mendata pakai yang lembaran itu dari kelompok 5 kelompok lain. Kalau 3 yang begini baik itu kan tinggal memasukkan. Itu dari kelompok 3 ini kan tinggal memasukkan di situ nanti. Sudah kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Jangan langsung mendata dari kelompok lain. Ini cara salah satu. Ini proses apa ini? Apa proses dari apa? Dari proses pengelolaan data tadi loh. Proses pengumpulan data. Jangan dulu yang satu lembar itu jangan digunakan dulu ya. Satu lembar itu nanti untuk membuat diagram. Ya nggak apa-apa untuk kata mentahnya ditulis. Nanti kan tinggal mengelompokkan data. Kalau sudah terkumpul dari kelompok yang lain, terus kalian kelompokkan.
dari hasil pengumpulan data terkait hobi teman dalam satu kelas itu tadi, kalian kelompokkan. Yang hobi misalkan, yang hobi mancing berapa, yang hobi masak berapa anak, yang hobi menyanyi berapa anak, dikelompokkan di dalam tabel berikutnya itu ya, dikelompokkan. Nah, ini kita setelah pengumpulan data kita sudah selanjutnya melakukan proses apa? Pengolahan data. Nah, ini kalian sudah mengumpulkan data, terus kalian sudah menyimpan data di sebuah apa? Lembaran itu tadi ya, yang sudah kamu tulis itu tadi. Selanjutnya kamu mengolah data. Yang pertama kalian kelompokkan dulu. Hobi-hobi itu dikelompokkan. Ya. Hobi penyanyi berapa anak? Kalau sudah, nanti dari hasil pengelompokan olah data kalian, ya kalian sudah kamu kelompokkan itu tadi, hobi-hobi itu tadi. Selanjutnya kalian sajikan dalam bentuk diagram batang, seperti ini ya. Ini saya buat contohnya. Ini diagram batang seperti ini. Sudah? Olahraga ya, olahraga. Bagi yang sudah, selanjutnya silahkan dibuat, disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nah, contohnya ini diagram batang. Yes, coba kamu kan kamu sudah mendapatkan, kamu kelompokkan kan, sudah kamu dapatkan data hobi dalam satu
kelas, makan berapa, menyanyi berapa, masak berapa, olahraga berapa, kan baru kalian sajikan dalam bentuk diagram data. Nanti kan akan terbaca, oh yang paling tinggi hobi dalam satu kelas itu hobinya adalah ini. Nanti kan akan terbaca. Kalau data mentah saja kan tidak akan terbaca. Silakan, saya ada spedol itu dan membuat diagramnya. Itu yang dipakai lembaran itu yang satu lembar utuh itu ya. Sudah? Yuk, 10 menit lagi untuk membuat diagramnya, diagram datanya. Gimana? Menari ya di sendiri, apa? Bulu tangkis olahraga. Bulu tangkis, sepak bola itu olahraga, jadi sampai sendiri. Enggak bawa, ada yang bawa dari nah, kan.
Yang diagramnya itu kan yang sebelah kiri itu kan data dari hasil data pengelompokan, terus dihasilkan dibuat diagramnya. Data pengelompokannya yang sudah di situ ada. Nah, jika kamu membuat nggak usah langsung diagram batangnya. Kan sudah di situ di lembaran itu. Apa? Ada yang berapa bos? Apa? Kemudian ya, nanti setelah itu dipresentasikan per kelompoknya hasilnya. Seharusnya dari hasil kalau data satu kelas harusnya ya harusnya sama nanti.
dan
dan tiap kelompok nanti mempresentasikan. Langsung dibaca hasilnya dari pengulangan data terkait hobi satu kelas. Saya tampilkan rujukan hobi ini berapa, ini berapa, ini berapa, dan dalam bentuk ini banyak. Sudah ya? Dewa mau makan ya. Saatnya jam 8.05. It's time to begin the fourth lesson. Ayo kan diwarna ya. Bisa disimpulkan. Ya wes tentang sudah? Ini sudah sedikit ini. Sudah ya, kelompok 2 dulu. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari mendata 1 atau 2 anak. 2 anak. Hasil dari pengumpulan data terkait hobi teman dalam satu kelas ini. Nah, silakan. Nah, yang lain diperhatikan. Terus kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok
Ya nggak apa-apa, nanti kan akan ketawa. Ada yang ditanyakan? Nah, ada pertanyaan dari tempat lain? Tidak ya? Sudah, silakan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kan tadi kamu mendaftar dari kelompok sendiri, terus kelompok lain 3 kelompok, terus kan dijadikan satu. Nah yang lain kalau berarti kan ada sih. Saya perwakilan dari kelompok kita akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Olahraga dan anak-anak, bermain musik ada 1 anak, membaca ada 6 anak, menari ada 1 anak, dan masak ada 1 anak. Pertanyaan? Ada? Jadi disebutkan dulu yang paling tinggi berarti dari kelompok 3. Olah, berapa? Ada pertanyaan? Kelompok 1. Dan silakan yang lain dari ada pertanyaan? Berarti dapat disimpulkan yang paling tinggi olahraga. Nah, silakan. Yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4. Ya, silakan. Saya harapkan presentasi kami Di mana? Untuk masih raga, penelaran, main musik 1, mancing anak, menari ada 1, memasak ada 1. Terus di ada pertanyaan? Berarti dapat disimpulkan yang paling tinggi berapa? 8 apa? Olahraga. Coba dilihatkan diagram batangnya. Hasilnya dilihatkan ke teman-teman. Ke sini. Ya, hasil dari diagram batang. Jadi, kita silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Dari kelompok lain? Sudah ya, semua dari kelompok sudah menampilkan terkait pendataan hobi teman-teman dalam satu kelas. Berarti dapat disimpulkan dalam satu kelas itu yang tertinggi hobinya apa? Olahraga. Nah, seperti ini kan akan kelihatan, kan kita akan bisa membaca hobi teman-teman dalam satu kelas itu ternyata yang paling banyak adalah olahraga. Itu
Ini kalian sudah bisa menyajikan data, menganalisis dan menganalisisnya ya. Menarik kesimpulan berdasarkan dari data itu mencari hobi yang paling banyak dalam satu kelas. Jadi tidak hanya data mentahnya saja hobi per anak, tetapi akhirnya setelah dikumpulkan kalian data akan ketahuan yang paling banyak adalah hobi olahraga. Ya, sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Sudah jelas terkait pengelolaan data dan urut-urutannya dan prosesnya biar bisa dibaca orang-orang lain sebagai sebuah informasi. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian tulis refleksi kegiatan hari ini terkait materi pengelolaan data. Tulis nama kelas, terus hasil refleksi. Refleksi kalian pada kegiatan hari ini terkait materi pengelolaan data ya. Hal yang dipelajari apa saja, terus tantangan yang dihadapi dalam pertemuan ini tadi apa saja terkait materi pengelolaan data dan solusi dalam mengelola data. Sudah silakan diisi. Sudah bisa ditemukan. Tantangan yang dihadapi ketika pembelajaran kita mempelajari tentang materi pengelolaan data ini tadi, apa sih yang menjadikan tantangan? Mulai dari kalian mengumpulkan data, terus menyimpan data, terus mengolah data sampai menyajikan dan menyimpulkan tadi. Tantangannya itu apa saja? Tantangan itu ibaratnya sebuah halangan atau sebuah kesulitan.
Ya silakan keluar. Kita kumpulkan. Hasil pengumpulan data terkait opo kopi siswa dalam satu dah sini. Dan tantangannya apa? Berarti kan tantangan solusi dari tantangan itu apa? Panggilan Asifa kelas 7A, silakan berkumpul sekarang juga. Sudah ya. Nanti kita bisa ambil sebuah kesimpulan dalam mengelola data. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama mengumpulkan data, menyimpan data, mengolah data, menyajikan data dan menganalisis data. Itu yang dari kesimpulan dari pengelolaan data. Sudah tidak ada pertanyaan pada pertemuan pada pagi hari ini? Kalau tidak, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.